Mari kita berdoa first. Tuhan, kami bersyukur kalau kami pada pagi hari ini boleh diundang untuk bersama-sama datang ke hadirat-Mu, menikmati Engkau, menikmati setiap firman-Mu di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami berdoa pada saat ini ketika kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus yang boleh menyertai setiap diri kami, agar firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini sungguh menjadi sebuah benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga hidup kami boleh bertumbuh, hidup kami boleh berbuah bagi orang-orang, sehingga mereka boleh melihat Engkau di dalam diri kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Engkau yang urapi bibir mulutnya, sehingga apa yang keluar di bibir mulutnya hanyalah perkataan yang berasal dari Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, aku mau nyapa teman-teman semua pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terakhir kali kesini tuh Januari awal tahun ini dan belum sebanyak ini. Bersyukur banget hari ini setelah ya sekitar 6 bulan nggak ada di Bandung, balik lagi ke sini ngelihat gereja ini, gedung ini bisa kembali dipenuhi sama teman-teman semua. Ngerasa bersyukur banget ya ketika pandemi sekarang sudah ada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Walaupun beberapa waktu kemarin ada ya teman-teman seperti teman-teman tahu juga ada kasus yang bertambah karena ada varian yang baru. Tapi regardless of that, kita semua bersyukur pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Nah teman-teman, pagi hari ini aku mau ajak teman-teman buka satu buah ayat firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 15. Kita mau baca ayat ini sama-sama dari 15 ayat 16. Nah, Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman, kalau misalkan aku tanya sama teman-teman, kira-kira gelar, title atau julukan apa yang teman-teman kalau ditanya impikan, dambakan, apa sih? Title, kalau bahasa Indonesia mungkin sebutan atau julukan apa yang teman-teman saat ini kalau misalkan kita berandai-andai, kita memikirkan sebuah title, itu adalah title yang teman-teman tuh impikan. Misal, teman-teman di sini kan lagi pada sekolah ya, mungkin teman-teman ada yang udah mahasiswa juga. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang berpikir kalau misalkan saya punya title sebagai seorang siswa yang pintar, itu seru ya, itu kayaknya keren ya. Atau title atau julukan sebutan, wah ini siswa yang jago banget loh olahraganya, mau main apa juga jago, jadi banyak fansnya di sekolah tuh misalnya. Nah kalau misalkan berandai-andai, kira-kira title atau julukan apa sih yang teman-teman tuh kayaknya pengen kalau teman-teman bisa punya itu, wah keren nih, gue kayaknya jadi orang yang keren di sekolah gue, jadi orang yang keren di kampus mungkin ya. Kalau misalkan aku tanya nih teman-teman pagi ini, ada nggak di sini yang masuk ranking 10 besar di kelas? Boleh nggak angkat tangan? Ayo dong, jangan malu-malu dong. Ada, thank you. Ada lagi, thank you. Ada lagi? Wah, pinter-pinter ya di sini. Teman-teman mungkin ada beberapa yang malu-malu juga, kayaknya enggak deh, malu buat tunjukin kalau saya ini masuk ranking. Atau kalau misalnya aku tanya, ada nggak di sini yang
Kalau misalkan di sekolah pelajaran olahraga kan biasa ada tuh ya. Kalau dulu aku pas SMP SMA akhir semester pasti ada ujian sekolah di olahraga juga. Jadi nggak cuma pelajaran doang, tapi olahraga juga diuji. Lari 12 keliling misalnya gitu, squat jump atau apapun itu, push up, semua beberapa diuji. Nah, ada nggak di sini yang olahraganya pun itu ya bisa dibilang masuk kategori 3 yang paling tinggi lah? Ada nggak? Ada nggak? Atau misalkan kalau teman-teman consider kalau diri kalian yang main olahraga, entah itu futsal, basket, badminton dan sebagainya, itu termasuk kategori yang jago, ada nggak di sini? Mungkin beberapa ada yang merasa ya, wah kayaknya gue olahraganya lumayan juga nih di sekolah. Teman-teman kayaknya belajar dan ngeliat gue juga karena gue olahraganya jago. Nah teman-teman, terlepas dari setiap title tersebut, aku yakin dalam pikiran kalian ketika tadi aku ajak teman-teman membayangkan sebuah title, sebutan, julukan yang kalian kayaknya pengen punya kalau itu dikasih ke kalian, mungkin itu adalah hal yang baik pastinya, benar nggak? Hal-hal yang kalian rasa, oh ini ketika saya mendapatkan ini adalah sesuatu yang baik yang bisa mungkin menunjukkan siapa diri saya. Nah kalau kita bergerak lebih jauh, misalnya teman-teman berandai-andai 5-10 tahun ke depan, kalian mau jadi orang yang seperti apa? Kalian pengen punya title seperti apa? Julukan apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah berpikir gitu, kayaknya 5 tahun ke depan gue pengen jadi seorang manajer. 10 tahun ke depan gue pengen jadi seorang pemilik suatu usaha. Atau kalau bahasa kerennya dibilangnya CEO. Ya, CEO. Atau beberapa dari antara kalian karena ini zaman yang semakin udah semakin maju, yang dulu pekerjaan ini gak ada, sekarang jadi ada. Ada yang pengen jadi seorang influencer, ada yang pengen jadi seorang YouTuber. Nah teman-teman, kalau misalkan gelar, julukan itu semuanya diberikan kepada kalian secara instan, kebayang gak sih kira-kira kalau misalkan kalian itu dapat title tersebut? Misalnya nih, suatu hari ada yang namanya Kevin di sini. Nggak ada? Yaudah, Kevin one day dikasih title, jabatan, julukan sebagai seorang CEO perusahaan. Nah, itu mungkin jadi satu hal yang mengagetkan, ya nggak sih? Wah, kok kayak tiba-tiba gue dapat ini. Tapi di satu sisi ya kita merasa senang, di satu sisi mungkin kita ada perasaan merasa bangga. Tetapi pernah nggak sih berpikir bahwa di balik setiap title tersebut, di balik setiap julukan, gelar tersebut, itu ada sebuah tanggung jawab juga. Ada sebuah tanggung jawab yang besar, bahkan yang kita nggak bisa bayangin ketika sekarang kita nggak memiliki title tersebut. Kita nggak pernah pikir kalau misalkan jadi manajer itu tanggung jawabnya apa aja ya? Karena kita belum jadi manajer, betul nggak? Dan hal-hal lainnya pun sama. Nah teman-teman, tetapi kalau ngomongin sebuah julukan, sebutan, ya saat ini kita sebagai orang percaya, kita semua diberikan sebuah julukan yang sama, sebuah title yang sama. Tadi kita udah baca di ayat 16. Kalau kita mundur sedikit di ayat 13-14, di situ Tuhan ngasih title kepada kita. Kita ini disebut sebagai sahabat Allah. Kita ini disebut sebagai sahabat Allah. Dan ketika kita mendapatkan sebutan tersebut, itu nggak serta-merta seperti kayak title sebelumnya, manajer dan sebagainya, atau siswa yang pintar, yang jago, olahraga dan sebagainya. Yang itu tuh kita dapat ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berproses. Itu bukan title yang kita dapatkan dengan usaha kita, tetapi itu title yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, secara dengan kasih karunia. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan Tuhan kasih juga sebutan bagi kita, kita adalah sebagai sahabatnya Tuhan. Nah, ketika kita disebut sebagai Tuhan, terus apa kok?
Seperti yang tadi kita obrolin juga, kalau sebelumnya kita membayangkan ada title bermacam-macam, ada juga tanggung jawab yang bermacam-macam di balik title tersebut. Kita pun demikian, sebagai sahabat-sahabat Allah, kita pun memiliki sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang mau kita bahas, renungkan sama-sama di pagi ini. Mungkin seberapa di antara kita merasa, terus kenapa? Terus ngapain aku harus punya sebutan ini sebagai sahabat Allah? Terus ketika udah punya sebutan ini, saya harus apa? Sebagian dari kita mungkin ada yang berpikir, aduh ngapain sih kayak nambah-nambahin beban, orang beban studi di sekolah aja udah berat gitu. Tetapi teman-teman, aku mau ajak kita buat sama-sama renungin bagian ini sama-sama. Setelah sepanjang 1 bulan ini kita bicara tentang misi Allah, tentang Allah yang bermisi dalam hidup kita. So di minggu ini, di minggu terakhir bulan Juni sebelum kita masuk ke bulan yang baru, yuk kita sama-sama lihat lagi apa yang Tuhan pengen kita kerjakan sebagai sahabat-sahabatnya. Dan melalui hidup kita, Tuhan pengen melakukan hal-hal yang besar, yang menjadi agendanya Tuhan di dalam Tuhan mengerjakan misinya di dalam dunia ini. Kita lihat lagi yuk ayat yang kita baca di Yohanes 15 ayat 16. Sekali lagi aku bacain. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman, perintah ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya ketika Tuhan tuh lagi bicara tentang tinggal di dalam Dia. Kalau kita flashback sedikit beberapa ayat sebelumnya, itu Tuhan lagi ngomongin soal pokok anggur. Teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah dengar tentang pokok anggur, supaya kita tinggal di dalam Dia, menjadi ranting yang selalu terkonek sama Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah itu semua bicara tentang gimana kita sebagai manusia itu gak bisa tinggal di luar Tuhan. Ketika kita tinggal di luar Tuhan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita jadi ranting, kita jadi orang yang hidup, yang bisa melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Nah setelah Tuhan Yesus ngasih perintah ini kepada murid-muridnya, dia melanjutkan dan memberikan perintah kepada murid-muridnya pergi dan menghasilkan buah. Kalau teman-teman lihat dan ingat di minggu pertama ketika CGB bicara tentang God of Mission, Tuhan kita itu memang Tuhan Allah yang bermisi. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia datang dengan membawa sebuah misi dari Allah, yaitu untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa, untuk menebus kita dari hukuman dosa. Itu adalah misi yang Tuhan bawa dan yang telah Tuhan kerjakan. Buktinya apa? Buktinya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah istilahnya final quest-nya Tuhan. Ketika Tuhan mati, menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan. Itulah misi yang Tuhan bawa kepada dunia ini dan sudah Tuhan selesaikan. Namun setelah itu, Tuhan pun mengundang setiap kita untuk berbagian di dalam misinya Tuhan. Tuhan pun mengajak kita buat bersama-sama, yuk join, yuk kita sama-sama melakukan misinya Tuhan di dalam dunia ini. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau teman-teman ketika ngomongin tentang hal ini, tanggung jawab gitu ya, mungkin ada yang mikir, kenapa harus saya? Seperti judul khotbah, tema khotbah kita hari ini, why me? Kenapa harus saya Tuhan? Kenapa gak yang lain? Kenapa harus ada misi ini? Mungkin ada yang bertanya juga, emang Tuhan gak mampu gitu ngelakuin semuanya sendiri? Sampai harus ngajak teman-teman saya buat ikutan, ambil bagian di dalam misinya Tuhan. Teman-teman kalau ngomongin Tuhan mampu atau gak mampu,
Jawabannya jelas Tuhan mampu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau aku tanya sama teman-teman, kira-kira menurut teman-teman apa sih masalah terbesar manusia? Apa sih masalah terbesarnya manusia? Semua manusia, masalahnya apa sih yang paling besar? Masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Dan Tuhan itu sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia ketika Ia mati di atas kayu salib. So ketika kita bertanya, emang Tuhan gak mampu? Jawabannya jelas, Tuhan sangat mampu. Karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus setiap kita supaya kita semua anak-anak Tuhan hari ini ketika kita datang beribadah, kita punya satu keyakinan bahwa di akhir hidup kita punya hidup yang kekal. Dan Tuhan sudah menyelesaikan masalah itu, masalah dosa, masalah yang menjadi masalah terbesar manusia. Dan saat ini Tuhan mengundang setiap kita, memberikan undangan yang bisa dibilang sangat berharga buat kita ambil bagian di dalam misinya Tuhan. Teman-teman, satu hari ada seorang pianis hebat yang melakukan konser keliling Eropa. Pianis ini dari kota ke kota melakukan konsernya di opera house, semacam opera house gitu yang biasa buat konser. Di sini ada nggak yang pernah nonton konser musik? Ada nggak? Entah itu di YouTube, ada ya beberapa. Nah, biasanya ruangan konser itu didesain sedemikian rupa. Jadi di panggung itu hanya ada alat musik, misalkan piano. Ya udah alat musiknya aja, udah gitu nggak ada apa-apa lagi. Sisanya semua penonton melihat dengan satu arah ke pianis itu. Nah, ketika pianis itu datang dan akan melakukan konsernya, dia masuk ke dalam stage, kemudian menyapa dengan memberikan hormat. Karena biasanya kalau konser-konser seperti itu kan formal ya. Formal dan audiensnya itu harus sangat-sangat diam. Sangat-sangat silent. Gak ada suara. Suaranya tuh hanya dari pianonya. Terkadang ada ruangan konser yang gak perlu pakai mic lagi gitu untuk pianonya. Jadi suara pianonya itu akan otomatis keluar karena memang ruangannya didesain sedemikian rupa untuk memantulkan suaranya. Jadi suara yang didengar itu benar-benar sangat-sangat jernih, sangat-sangat tajam. Nah, ketika dia masuk dan menyapa, biasanya dia hormat dulu. Hormat, duduk ke pianonya. Udah gitu, dia memainkan piano. Ketika sudah memainkan, biasanya dibagi per sesi. Sesi pertama beres, dia kembali ke backstage sebentar dan mau masuk sesi kedua. Ketika memasuk sesi kedua, ada seorang anak kecil yang lepas dari jangkauan orang tuanya. Orang tuanya mungkin lagi ngobrol dengan rekan-rekannya. Kemudian anak ini lari ke depan, naik ke atas panggung. Di saat yang bersamaan, sesi kedua itu sudah memulai. Kemudian anak itu memainkan pianonya, memencet tuts secara asal, dan karena sudah memulai, pianisnya pun masuk. Sudah ada pianis yang melihat, oh ada anak kecil nih main di piano saya. Tapi pianis itu tetap datang menghampirinya, kemudian ikut duduk dan melihat anak ini bermain. Orang tuanya udah panik banget. Aduh, kalau orang Sunda ngomong, aduh budak orang kumaha ieu. Nah, tapi pianisnya tidak memanggil security atau langsung, ini anak siapa ya? Tolong suruh dipanggil, suruh dicari orang tuanya. Tapi dia duduk dan di samping anak ini dia memainkan sebuah lagu dengan menyesuaikan tuts yang dipegang, yang dipencet oleh anak tersebut. Dan somehow itu menjadi sebuah lagu yang indah karena pianis ini
ya seorang pianis yang jelas jago, makanya dia bisa mengadakan konser. Dia bermain sebuah lagu dan seolah-olah pianis ini berkolaborasi dengan anak kecil tersebut. Anak kecil yang gak bisa main piano, anak kecil yang gak tahu apa-apa, yang hanya memencet terus dengan asal, tetapi pianis ini bisa menyesuaikannya dan memainkan sebuah lagu. Yang tanpa disadari penonton pun terkagum gitu. Wow. Yang kita pikir tadinya sebuah kesalahan gitu ya. Sesuatu hal yang kayaknya waduh ini bakal kacau nih konsernya, bakal rusak. Tetapi ternyata pianis itu mengubahnya menjadi sesuatu hal yang indah. Dan penonton pun melihatnya secara kagum. Teman-teman, ketika Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam misinya, itu bukan bicara tentang Tuhan gak mampu. Tetapi Tuhan memberikan undangan yang sangat berharga tersebut untuk kita bisa ambil bagian seperti anak tersebut. Bedanya adalah Tuhan sudah menetapkan setiap kita. Bukan secara gak sengaja seperti anak yang tadi kita naik ke atas panggung, udah gitu pencet-pencet asal, no. Tetapi Tuhan sudah menetapkan, sudah memanggil setiap kita sejak semula. Ibarat kalau jadi pianis tadi udah tahu nih, oh ada si ini, si A, si B, si C. Orang-orang yang gak bisa main piano, tetapi dia memanggil untuk bersama-sama, berkolaborasi, ambil bagian, mengerjakan misinya Tuhan. Nah teman-teman, ketika ngomongin tentang misinya Tuhan, di ayat yang kita baca tadi, Tuhan pengen kita pergi menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu adalah buah yang tetap. Maksudnya apa? Teman-teman, aku mau ajak kita buat mundur sedikit di ayat 12. Di ayat 12 dan ayat 17. Bagian yang kita baca itu di ayat 16. Nah, bagian ini dibungkus dengan dua perintah saling mengasihi. Di ayat 12 dan 17. Di ayat 12 bilang, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan di ayat 17 Tuhan bilang hal yang serupa. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, inilah yang perlu menjadi landasan kita ketika kita mengerjakan visinya Tuhan. Landasan kasih. Karena Tuhan pun telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Tuhan pengen setiap kita punya memiliki kasih yang rindu untuk dibagikan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Atau mungkin orang-orang yang hanya mengenal Tuhan secara biasa-biasa. Tuhan pengen kita tuh jadi saluran kasihnya Tuhan. Landasan kasih inilah yang perlu kita pegang ketika kita melakukan misinya Tuhan. Seperti yang 2 minggu lalu Ci Iren bilang, kalau ketika kita tinggal di dalam kasih, ketika kita hidup dengan kasihnya Tuhan, orang-orang sekitar kita tuh bisa melihat Tuhan melalui kita. Dan inilah yang Tuhan juga rindu buat kita lakukan bersama. Ketika kita punya kasih yang passionate, kasih yang sungguh merasa kalau misalkan orang-orang di luar sana tuh perlu kabar baik, perlu mendengar siapa Tuhan kita. Supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan seperti kita mengenal Dia. Teman-teman, pagi ini ketika kita berpikir, ketika kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita bersyukur kalau kita sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih tersebut. Entah dari orang tua, entah dari teman-teman kita, entah dari siapa, mungkin guru di sekolah mungkin, atau orang-orang lain yang unexpectedly bisa membagikan kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita pagi ini bisa berkumpul di rumah Tuhan, bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bisa bersama-sama mengenal Tuhan dan merasakan secara langsung betapa baiknya Tuhan. Yang sebelumnya kita merasakan kasih itu dari orang lain, tetapi sekarang ketika kita bisa datang, kita bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan, kita bisa merasakan secara langsung, oh Tuhan itu baik banget ya. Oh Tuhan itu setia banget ya, selalu ada. Dan itulah
yang kita juga pengen bagikan, yang rindu supaya kita bagikan kepada orang-orang. Ada seorang yang berkata demikian, "There is no greater agony than bearing an untold story inside you." Artinya adalah gak ada kegelisahan yang lebih besar daripada menanggung sebuah cerita yang belum terkatakan di dalam diri kita. Saat kita sudah mendapatkan kabar baik itu, sudah merasakan bahkan kabar baik yang kita dapatkan, bukankah harusnya kita tuh merasa gelisah kalau misalkan kita melihat ada banyak orang yang kayaknya belum sempat dengar kabar itu, yang kayaknya perlu juga mendengar kabar itu, apalagi ketika kita tahu hidup kita tuh dulu seperti itu. Ketika kita tahu dulu hidup kita sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita merasakan kasih Tuhan, kok kayaknya berat, kok kayaknya gak punya pengharapan. Tetapi setelah kita merasakan kasih Tuhan itu, hidup kita jauh diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang penuh harapan, yang tahu bahwa kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Dan semangat ini yang Tuhan juga pengen kita bagikan kepada orang-orang. Teman-teman, di sini ada yang pernah keluar negeri dan merasakan musim dingin? Ada nggak yang pernah keluar negeri terus pas lagi winter? Ada beberapa yang pernah mungkin, tapi sebagian besar ada yang belum juga. Aku juga belum pernah. One day ketika lagi musim dingin, biasanya kan kalau musim dingin tuh identik kalau di negara Amerika gitu ya, di Eropa, dingin tuh datangnya di musim-musim kayak waktu Natal ya. Jadi waktu Natal ketika lagi musim dingin, ada seorang, bisa dikatakan seorang pengemis yang masih kecil, kira-kira berumur 10-11 tahun. Dia nggak punya uang, jadi dia tinggal di jalanan. Orang tuanya udah nggak ada, dan ketika lagi musim dingin, ya dia bukan pengemis yang hanya meminta-minta, tapi dia ikut berjualan juga, ikut bekerja juga. Kalau misalkan teman-teman lihat pengemis-pengemis kecil di sini, mungkin ada beberapa yang kayak jual tisu, jual vitamin dan sebagainya. Nah kalau dia enggak, kalau dia menawarkan jasa, yaitu untuk membersihkan sepatu, dan dia juga menjual yang namanya kayak cookies gitu loh, semacam cookies. Biasa kan kalau misalkan waktu-waktunya Natal banyak kue-kue juga kan. Nah dia juga menjual cookies. Karena lagi musim dingin, ya mengelap sepatu kan jadi hal yang gak terlalu perlu ya. Karena ketika keluar kita sepatunya juga kena es dan sebagainya, jalanannya tidak sebersih ketika gak musim dingin. Jadi dia ketika musim dingin itu menjual cookies. Dia jual ketika suasana cuaca lagi sangat dingin, salju turun, dia menjual 1-2 orang, 10 orang, kayaknya nggak ada yang mau beli cookiesnya. Tetapi satu kali ada seorang bapak yang datang menghampiri, melihat anak itu kayaknya udah hampir seharian jual cookiesnya, tapi kok kayak masih banyak di keranjangnya. Terus bapak itu samperin, berapa harga cookiesnya? Terus anak itu jawab, oh segini pak, mau nggak? Ini cookiesnya enak, dia promosi. Terus bapaknya bilang, oh gitu ya, sebentar ya, saya tanya anak saya. Begitu dia datang bersama dengan anaknya suka cookies. Akhirnya dia beli cookies itu ke gadis kecil ini. Mereka ngobrol, kamu tinggal di mana? Orang tuamu mana?
percakapan yang hanya berjalan 1-2 menit, and then tanpa berpikir panjang, bapak-bapak ini mengajak gadis kecil ini untuk ikut dengannya. Karena dia tahu dalam pembicaraannya, gadis ini belum sempat makan. Dia kedinginan, harus menjual cookies dulu karena dia belum punya uang buat beli makan. Akhirnya dia ajak untuk ke rumahnya makan di malam dengan suasana, karena dia bisa makan bersama-sama dengan seseorang yang dia nggak tahu siapa. Dia hanya tahu, oh orang ini adalah orang yang membeli cookiesnya dia, karena dia tertarik untuk membeli cookiesnya. Tapi dia nggak pernah nyangka bahwa orang ini mengundang juga gadis ini untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama-sama dengan keluarganya. Ada sebuah kehangatan yang belum pernah anak ini rasakan. Dan sepudah kayak habis cuci muka, kayak udah seger, kamu udah makan di mana? Gadis ini cerita, tadi ada seorang bapak-bapak yang membeli cookies saya. Kemudian secara tiba-tiba bapak itu mengajak saya untuk makan ke rumahnya. Bapak-bapak ini bilang anaknya suka cookies, makanya dia membeli cookies saya. Teman-temannya bingung, wah serius? Yang mana? Tahu nggak rumahnya di mana? Mau dong, saya samperin juga buat jual cookiesnya. Karena ini satu kelompok yang sama-sama menjual cookies. Kemudian anak-anak yang lain, teman-temannya datang ke rumah si bapaknya dan menawarkan cookies yang serupa. Bapak-bapak ini melihat, wah ini cookiesnya sama ya. Anaknya pun juga ya suka cookies itu, cookies yang dibeli dari gadis tadi. Kemudian tanpa berpikir panjang juga, bapak-bapak ini mengajak beberapa anak ini untuk ikut masuk ke dalam rumahnya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil kepada orang-orang, itu mirip sekali dengan cerita seorang pengemis yang memberitahu kepada rekan-rekannya dari mana dia mendapatkan roti. Dan seseorang yang mendapatkan itu memberitahu ke teman-temannya, tadi gue dari sini nih, tadi gue dapat seseorang yang mau makan roti. Dan dia memberitahu ini dengan suatu perasaan yang rindu juga teman-temannya untuk merasakan hal yang sama. Di tengah kesulitan, di tengah hidup yang kayaknya gak ada harapan, yang berat, tetapi ketika harapan itu datang, gadis kecil ini secara otomatis memberikan harapan itu kepada teman-temannya. Dan seperti inilah respon yang Tuhan juga pengen kita miliki. Waktu kita sudah merasakan betapa baiknya, betapa besarnya, betapa hangatnya kasih Tuhan, Tuhan pengen kita bagiin itu juga. Tuhan pengen kita punya semangat itu juga, yang membagikan kasih itu semua orang-orang. Jadi pertanyaannya bukan lagi tentang Tuhan kenapa saya? Tuhan kenapa saya? Tapi kita bisa meresponnya. Count me in, Lord. Count me in. Karena saya mau jadi agen-agennya Tuhan yang membagikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Teman-teman, ada 2 hal kecil yang aku mau bagiin ke teman-teman semua sebelum kita mengakhiri perenungan firman Tuhan pagi hari ini. 2 hal ini adalah hal yang sederhana, bukan hal yang begitu besar yang bisa teman-teman lakukan, tapi ini adalah hal yang sederhana yang bisa teman-teman bawa pulang dan teman-teman coba untuk melakukannya. Ketika kita bicara tentang hidup
yang bermisi bagi Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan. Tapi aku berdoa supaya dua hal ini bisa jadi dua hal yang teman-teman bawa pulang dan jadi satu pegangan buat kalian juga lakukan. Yang pertama adalah gunakan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Teman-teman kalau ketika misalnya di Singapura, negara tetangga kita, terjadi sesuatu musibah misalnya, kita bisa taunya tuh nggak secara langsung dalam 15 menit, dalam 1 jam gitu. Kita bisa taunya nggak secepat hari ini. Kita bisa tahu informasi dengan cepat itu karena ada teknologi. Teknologi nggak cuma bantu kita untuk melakukan hal-hal yang kita sebelumnya susah lakukan gitu, tapi juga menolong kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, tetapi sayangnya hari-hari ini kayaknya kok banyak hal negatif, banyak hal yang sepertinya seperti kabar-kabar buruk itu lebih mudah tersebar dengan cepat dibandingkan dengan kabar-kabar yang baik, kabar-kabar yang lebih nikmat, sedap untuk didengar. Secara ironisnya adalah ya kita lebih mudah mendapatkan kabar-kabar yang tidak baik dibandingkan dengan kabar-kabar yang baik. Pertanyaan buat kita, kalau kabar buruk lebih mudah untuk disebarkan secara cepat, kenapa kabar baik tentang keselamatan itu sangat susah, sangat sulit untuk dibagikan, untuk disebarkan? Waktu aku ngomong gini, aku gak lagi bilang teman-teman supaya ketika pulang harus memikirkan suatu konten, suatu hal yang bisa teman-teman langsung bagikan. No, tapi ini adalah langkah yang paling simple. Sebagai contoh, teman-teman ketika saat teduh pagi-pagi atau sore-sore, malam-malam, ketika teman-teman dapat satu ayat yang menguatkan kalian dengan mudah sekarang bisa menekan tombol share, entah itu bisa di-share ke grup kalau teman-teman oke dengan pertanyaan kalian, atau kalian bisa share di dalam Instastory kalian, atau di status kalian mungkin, atau lebih gampang lagi ketika kalian explore di Instagram kalian, atau ketika sedang scrolling di TikTok mungkin ya, atau di Reels, ada suatu konten, suatu postingan yang bicara tentang Tuhan, dan kalian merasa ditegur dengan konten tersebut, dikuatkan dengan konten tersebut. Kenapa kita nggak share juga sama teman-teman kita, sama orang-orang sekitar kita? Atau lebih gampang lagi, di sini semua udah pada follow Instagram Wave Youth Ministry kan? Kadang Instagram kita itu suka ngepost ayat, suka ngepost bikin konten yang kadang juga ngingetin, negur, nguatin, atau sermon highlight juga. Kenapa kita nggak sekali-sekali share itu di dalam story kita, dalam status kita, dalam grup kita? Kita nggak pernah tahu teman-teman, hal sekecil ini bisa jadi berkat bagi siapapun. Tetapi yang kita bisa tahu adalah Tuhan bisa memakai hal kecil ini untuk memberkati orang. Nggak tahu siapa yang ngelihat story kita ya, nggak tahu siapa yang bisa terberkati. Tapi yang kita tahu bahwa melalui langkah sekecil itu, Tuhan bisa pakai kita jadi berkat. Dan yang kedua, yang paling penting adalah gunakan hidupmu. Karena ini adalah dasar dari ketika kita menjalani misinya Tuhan. Kita gak bisa jadi seseorang yang bicara A kepada orang dan berharap orang tersebut melakukan A.
kalau kita sendiri nggak pernah melakukan A. So, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pengen kita jadi orang-orang yang menghidupi firman-Nya dengan setia, yang menjalani firman-Nya dengan setia, menjadi teladan di dalam setiap tingkah laku kita. Kita buka ayat sebentar di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ketemu? 1 Timotius 4 ayat 12, aku bacain buat kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan bagian ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saat ini kita mungkin merasa, ya saya mah masih sekolah kok, saya bisa ngapain? Tuh, teman-teman, Tuhan selalu memakai apa yang ada dalam diri kita. Tuhan gak pernah memakai kita dengan hal-hal yang ada di luar diri kita yang gak kita miliki. Kalaupun Tuhan pengen seperti itu, Tuhan pasti akan berikan kepada setiap kita. Pertanyaannya, maukah teman-teman ambil bagian, bekerja sama dengan Tuhan di dalam misinya? Dan satu pesan terakhir buat kita semua, janganlah kita merasa kecil, janganlah merasa kita rendah, janganlah merasa kita takut. Tetapi percayalah bahwa kabar baik yang kita bawa, Injil yang kita bawa, itu punya kuasa. Dan biarlah saat ini kita bisa memiliki hati yang berkata, yes God, count me in. Supaya Tuhan bisa bekerja melalui hidup kita. Supaya kabar baik itu bisa diberikan kepada orang-orang. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak pernah memanggil kami karena kami memiliki suatu hal yang indah di mata-Mu. Kami tidak diselamatkan karena kami pintar, kami tidak diselamatkan karena kami hebat dibanding yang lain. Kami tidak dipilih Tuhan karena kami memiliki sesuatu yang Tuhan banggakan, yang Tuhan lihat indah dalam diri kami. Tetapi kami dipilih oleh Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan. Itu semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kami merenungkan kembali kasih karunia yang Tuhan berikan, biarlah kami boleh meresponinya dengan satu kasih yang mau juga kami bagikan bagi orang-orang. Sehingga kami tidak lagi bertanya-tanya, kami tidak lagi mengeluh kenapa harus saya. Tetapi kami dengan satu semangat yang sama, dengan kasih yang sama, dengan compassion yang sama, kami mau membagikan kasih itu kepada orang-orang. Kami mau membagikan kabar baik itu kepada mereka yang belum mendengarnya. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dalam setiap hal yang kami miliki, studi kami, talenta kami, pengalaman kami, apapun yang dapat kami lakukan. Kami mau berkata, kami mau Tuhan, untuk Tuhan pakai. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup setiap anak-anak-Mu, dan biarlah firman ini sungguh boleh menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.